Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sahrudin dengan NIM 2021 081087 Shift Blended. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait apa yang sudah saya kerjakan untuk memenuhi UAS mata kuliah APS dengan dosen pengampunya Pak Marcelo. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah saya kerjakan pada UTS sebelumnya, yaitu pengembangan aplikasi monitoring kinerja karyawan di PT XYZ. Oke, di mana dalam era digital saat ini, perusahaan dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui penerapan teknologi informasi. Nah, PT XYZ ini menghadapi tantangan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja karyawan secara manual. Diperlukan solusi berupa aplikasi monitoring kinerja karyawan berbasis digital atau web yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses evaluasi kerja. Latar belakang pada laporan ini yaitu yang pertama ada 3 poin yang saya tekankan. Yang pertama adalah proses administrasi yang panjang, kemudian ada risiko kesalahan data, dan kurangnya transparansi. Untuk proses administrasi yang panjang itu sistem manual saat ini memerlukan waktu yang lama untuk proses administrasi mendapatkan pemantauan kinerja karyawan. Kemudian untuk risikonya penggunaan spreadsheet atau Excel ya, dan laporan cetak meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam pencatatan pada pelaporan kinerja karyawan. Selanjutnya kurangnya transparansi, yaitu sistem manual menyebabkan kurangnya transparansi dalam proses evaluasi kinerja karyawan. Selanjutnya maksud dan tujuannya pada pembuatan laporan ini, yang pertama adalah maksudnya mendukung manajemen PT XYZ dalam memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan secara efisien, transparan, dan real time. Kemudian tujuannya ada 4 poin. Yang pertama adalah memudahkan pemantauan, yang kedua adalah meningkatkan transparansi, kemudian menyediakan laporan kinerja otomatis dalam format digital yang nantinya bisa di print out ya datanya pada PDF atau Excel. Kemudian meningkatkan keamanan data kinerja karyawan dengan akses berbasis peran. Selanjutnya, permasalahannya yang pertama adalah sistem manual yang lambat yang tadi ya cukup panjang, kemudian kurangnya akses real time. Jadi karyawan sendiri tidak dapat memantau hasil dari KPI-nya. Kemudian tidak ada notifikasi karena kan memang tidak ada aplikasinya. Kemudian laporan tidak akurat, kadang ada kesalahan atau human error. Kemudian selanjutnya ini adalah user requirement-nya, ada functional dan non-functional. Untuk functionalnya yaitu ada login atau autentifikasi pengguna, dashboard karyawan dan manajer, kemudian manajemen KPI, sistem notifikasi, pembuatan laporan otomatis, dan nanti ada riwayat penilaian kerja. Untuk non-functionalnya adalah nantinya aplikasi dibuat antarmuka yang user-friendly, responsif, keamanan datanya yang tinggi, kemudian fleksibel, dan performa yang stabil. Ini adalah rancangan sistemnya, yaitu untuk usage diagram. Yang pertama adalah nantinya ada login, kemudian ada kinerja karyawan, masukkan KPI, lihat riwayat kerja, buat laporan kerja, dan ada notifikasi. Berikut adalah use case yang saya buat. Selanjutnya ada permodelan terstruktur, yaitu kelas diagram, di mana di sini notifikasi nanti dikirim sesuai usernya, seperti user karyawannya ya. Kemudian nanti ada data karyawan, ada data supervisor, ada manager, nanti ada data KPI-nya, kemudian ada kinerjanya nanti bisa diinput ya, di kinerjanya, kemudian laporan kinerjanya ini adalah kelas diagram. Selanjutnya ini adalah permodelan perilaku atau sequence diagram, di mana di sini ada loginnya, proses login, kemudian ada proses kinerja, kemudian ada masukkan KPI, selanjutnya ada buat laporan kinerja, dan notifikasi yang terakhir. Ini adalah rancangan database yang saya buat atau entity relation diagramnya. Di sini ada user, karyawan, supervisor, kinerja, laporan kinerja, ada manajer, di mana misalnya notifikasi user memiliki notifikasi, kemudian karyawan, supervisor atau manajer itu terkait dengan user yang nantinya loginnya.
Kemudian setiap karyawan pasti memiliki data kinerja. Nanti supervisor bisa membuat laporan kinerja atau manajer dapat menginput KPI jika ada KPI yang baru. Nah, ini adalah rancangan masukan dan keluaran mockup-nya. Ini saya membuat mockup atau login, kemudian lihat kinerja karyawannya. Nanti manajer bisa masukkan KPI. Di sini ada buat laporan kerja dan notifikasi yang terakhir. Kemudian untuk rencana pengujiannya, di sini ada beberapa jenis pengujian yang nantinya akan saya buat, seperti pengujian fungsional. Ya, misalkan detail pengujiannya, login atau logoutnya, kemudian input KPI-nya, kemudian laporannya, sistem notifikasinya. Nanti kriteria keberhasilannya, contohnya pengguna dapat login atau logout, data KPI tersimpan, laporan yang dihasilkan, atau notifikasi yang terkirimnya. Contohnya yang selanjutnya adalah pengujian integrasi, misalkan integrasi antar modulnya atau antar komponennya berjalan. Kemudian untuk keamanannya tentunya autentifikasi usernya, otorisasi akses dan enkripsi datanya tentunya. Kemudian hanya pengguna terverifikasi yang dapat akses, ya seperti itu. Kemudian pengujian performa. Pengujian performa itu untuk detail pengujiannya misalkan respon time-nya, loading testing, kayak gitu ya. Kemudian responnya harus di bawah 2 detik atau misalkan tergantung dari menu yang kita klik stabil atau tidak. Kemudian ada UAT atau User Acceptance Testing, di mana pengujian oleh manajer, supervisor, dan karyawannya itu sendiri. Nah, ini sistemnya memenuhi kebutuhan pengguna atau enggak, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk terkait laporan presentasi UAS pada kali ini. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.